Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Rafika, Prodi Ekonomi Syariah Kelompok 1, Semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai pemanfaatan aplikasi Mendeley. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu Mendeley. Mendeley merupakan aplikasi untuk membuat citasi dan reference manager yang banyak digunakan oleh peneliti dan akademisi, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis, disertasi, artikel, atau karya tulis ilmiah yang lainnya dalam mensitasi sumber-sumber referensi, terutama dari jurnal maupun dari buku. Aplikasi ini menggabungkan antara desktop, aplikasi manajemen PDF, dan referensi yang tersedia untuk sistem operasi Windows. Aplikasi Mendeley sendiri tersedia 4 bentuk platform yang berbeda. Yang pertama yaitu Mendeley Desktop. Mendeley Desktop merupakan platform Mendeley yang bisa diinstal pada desktop dan bekerja secara offline. Yang kedua adalah Mendeley Web, yaitu platform Mendeley berbasis web server. Yang ketiga adalah Mendeley Reference Manager, yaitu platform Mendeley yang diinstal pada desktop akan tetapi bekerja secara online. Dan yang keempat adalah Mendeley Mobile, yaitu aplikasi Mendeley yang dapat digunakan pada perangkat mobile berbasis Android, Mac, dan juga iOS. Kemudian, apa sajakah fungsi dari aplikasi Mendeley ini? Fungsi Mendeley yang pertama adalah membuat citasi dan daftar pustaka. Citasi diambil dari bahasa Inggris citation yang berarti sitiran. Sitiran adalah informasi dalam dokumen yang dituangkan menjadi daftar pustaka yang dikutip sebagai bahan referensi atau rujukan sehingga menghasilkan dokumen baru. Keberadaan aplikasi Mendeley sendiri bisa sangat membantu dalam pembuatan citasi ini. Sebab aplikasi ini mampu secara otomatis mencantumkan semua citasi dalam daftar pustaka. Selain membuat citasi secara otomatis, aplikasi Mendeley juga menyediakan berbagai pilihan model citasi dan referensi yang bisa digunakan. Yang kedua adalah berbagai referensi. Fungsi lain dari aplikasi Mendeley adalah bisa membantu penggunanya untuk saling berbagi referensi dengan rekan dalam grup tertutup maupun grup terbuka. Aplikasi ini juga memungkinkan untuk menambah, menghapus, menandai, atau memberi catatan pada referensi yang ada untuk kemudian didiskusikan bersama. Yang ketiga yaitu sebagai academic search engine. Mendeley juga bisa difungsikan untuk melakukan pencarian referensi akademik, baik berupa file PDF maupun buku yang disimpan dalam Mendeley Desktop. Yang keempat adalah mengembangkan jejaring akademis. Di antara fitur yang disediakan oleh Mendeley adalah fitur social networking seperti new feeds, comments, profile pics, dan sebagainya. Melalui fitur ini, seseorang bisa mengembangkan jejaring dan berkolaborasi serta menemukan akademisi atau penulis lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Yang kelima adalah mengelola file. Aplikasi Mendeley juga bisa dimanfaatkan untuk mengelola file PDF yang diunduh dari database jurnal online, sehingga lebih mudah dan cepat apabila ingin mencarinya kembali tanpa harus menggunakan internet. Yang keenam, melakukan manajemen referensi. Fitur-fitur dalam Mendeley juga bisa digunakan untuk melakukan berbagai tugas manajemen referensi, seperti menyatukan nama penulis, judul dan tag judul yang sama tetapi beda cara penulisan. Kemudian menandai file yang belum dibaca dan yang telah dibaca. Yang ketiga, menandai file khusus atau favorit. Kemudian melakukan pencarian dokumen dengan kata kunci tertentu. Dan yang terakhir, menandai dan memberi catatan dalam dokumen PDF. Selanjutnya, kelebihan menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, semua file yang dimasukkan ke dalam Mendeley akan terdeteksi secara otomatis berupa judul, penulis, halaman, volume, tipe file, abstrak, dan lainnya tanpa perlu memasukkan manual satu persatu. Yang kedua, tulisan dapat disesuaikan oleh penulis karena bisa diedit. Yang ketiga, memudahkan kita dalam mengakses karena Mendeley menghubungkan lewat website.
sehingga dapat mengakses kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, setiap karya ilmiah yang diupload akan berurutan secara otomatis. Selain mempunyai kelebihan, aplikasi Mendeley juga mempunyai beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu membutuhkan pemahaman yang lebih tentang sistem yang ada pada modul. Yang kedua, perlunya tenaga ahli yang bertugas sebagai administrator untuk memaintenance dan juga membangun sistem e-learningnya. Dan yang ketiga, memerlukan hardware yang lumayan bagus dan juga harus mengeluarkan biaya yang sedikit lebih. Step pertama, kita harus mengumpulkan referensi ke dalam aplikasi Mendeley. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Mendeley-nya. Di sini sudah ada beberapa referensi sebagai contoh nantinya. Sekarang kita akan mulai memasukkan referensi-referensi yang ada termasuk ke dalam Microsoft Word. Sebenarnya ada dua cara, yaitu dengan cara manual dan cara otomatis yang bisa diambil dalam situs internet. Yang pertama, cara manualnya, kita klik pojok kiri atas tanda segitiga terbalik. Kemudian pilih Add File jika sudah mempunyai filenya, Add Folder jika sudah mengumpulkan foldernya ke dalam dokumen, Watch Folder yaitu untuk melihat foldernya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih Add Entry Manually. Di sini kita akan memasukkan file dengan cara manual. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita pilih saja misal buku atau sumber-sumber yang lain yang sudah tersedia di sini. Author, yaitu nama pengarang buku yang akan kita kutip. Year, yaitu tahun terbitnya buku itu. Text adalah halaman yang akan kita kutip. Abstrak adalah sinopsis yang ada dalam buku tersebut. City yaitu kota terbitnya buku itu. Kemudian edisi berapa, editornya siapa. Publisher yaitu diterbitkan oleh PT apa. Jika sudah diisi semua, maka klik Save. Cara yang kedua adalah cara otomatis. Pertama, kita pilih Add File, kemudian pilih jurnal yang akan kita gunakan. Jika sudah ditambahkan, selanjutnya kita klik tombol sinkronisasi. Tunggu sebentar sampai ini 100%. Jika sudah, kita buka jurnal yang sudah kita tambahkan tadi. Yaitu pendidikan karakter berbasis Quran dan kearifan lokal. Kemudian klik dan lihat detailnya. Jurnal ini sudah lengkap. Step yang kedua yaitu membuat catatan kaki. Di sini sudah ada contoh dokumennya untuk kita gunakan membuat footnote atau catatan kaki. Misalnya, paragraf ini kita akan memberikan footnote. Jadi, kita hanya perlu meletakkan kursor pada paragraf yang akan kita beri footnote. Kemudian, kita pilih menu Reference karena kita sudah menginstal Mendeley desktopnya. Jika sudah, maka akan muncul menu Mendeley di sini. Kemudian, kita pilih Insert Citation. Selanjutnya, kita langsung pilih saja Go to Mendeley.
otomatis akan diarahkan ke Mendeley. Ini adalah beberapa referensi yang digunakan untuk membuat dokumen tadi. Kita pilih jurnal yang pertama, kemudian cara memasukkannya ke dokumen lain, yaitu dengan mengklik cheat otomatis, referensinya akan muncul di dokumen ini. Kemudian, jika kita akan mengubahnya, kita klik saja menu Style dan pilih footnote yang ingin kita gunakan. Contohnya yaitu kita pilih Modern Humanity, kita klik otomatis, di sini akan berubah dan kita scroll ke bawah, otomatis juga sudah ada catatan kakinya. Kita tinggal mengubahnya saja sesuai yang kita inginkan. Style ini tinggal kita ubah-ubah, tergantung style yang mana yang akan kita gunakan. Setelah kita membuat footnote tadi, selanjutnya kita akan membuat daftar pustaka secara otomatis menggunakan Mendeley. Pertama, kita membuat halaman baru dengan mengarahkan kursor pada bagian bawah, kemudian Ctrl Enter pada keyboard. Kemudian akan muncul halaman baru. Di sini kita ketik dulu daftar pustaka. Kemudian kita blok, kita Ctrl P, selanjutnya Ctrl E, dan kita sesuaikan juga fontnya menggunakan Times New Roman dan ukuran fontnya ukuran 12. Cara membuat daftar pustaka yaitu kita tinggal menuju pada menu reference. Kemudian pilih insert biografi, kita klik dan otomatis daftar pustakanya akan muncul. Ini sesuai dengan footnote yang kita buat tadi. Contoh yang kedua yaitu kita pilih paragraf ini. Kemudian pilih Insert Citation, pilih Go to Mendeley, pilih jurnal yang akan kita pilih. Selanjutnya klik Citation otomatis, footnote-nya akan muncul dan secara otomatis juga daftar pustakanya akan muncul. Pada aplikasi Mendeley ini, daftar pustaka yang dibuat akan terurut secara otomatis sehingga sangat memudahkan penggunanya. Sini kita hanya mengatur paragrafnya saja. Itulah tadi sedikit pembahasan dari saya mengenai aplikasi Mendeley dan pemanfaatannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.